Komik jadul Indonesia, karya Teguh Santosa, dalam kisah Mahesa Rani dalam episode yang kedua dengan judul Terjerat dalam Kemelut di Singasari. Awal musim hujan telah tiba, mengakhiri kemarau panjang yang meresahkan penduduk. Tapi, tidak begitu halnya bagi Mahesa Rani yang sedang dalam perjalanan ke Singasari. Hujan memaksa ia mencari tempat berteduh. Kedongkolannya meledak dalam hati, berarti kedatangannya di istana jadi tertunda. Tapi, walaupun begitu, ia harus beristirahat juga. Mahesa Rani mengetahui bahwa kekuatannya belum pulih benar. Usaha untuk melancarkan jalan darah yang tertotok ternyata tidak ringan. Tempat baik untuk berteduh, mudah-mudahan ini bukan sarang ular. Langkahnya bagai dibebani batu. Hujan semakin deras ketika Mahesa Rani menyandarkan tubuhnya di relung batu yang cukup luas itu. Dalam kesendirian, lamunan pun menyengat benak. Dia teringat gurunya, Begawan Lohraga, yang telah menggembleng dirinya selama belasan tahun. Mahesa Rani yang kecil segede cicak, telah menunjukkan bakat kebolehannya sebagai seorang pendekar. Gunakan selendang. Ia lebih tajam dari pedang, lebih panjang dari tombak, dan lebih luwes dari keris. Karena yang menggerakkan adalah tenaga dalam, dan kau mampu mengatur menurut kehendakmu. Lingkaran waktu terus berputar mendewasakan Mahesa Rani sebagai murid Begawan Lohraga. Hingga akhirnya, pada suatu hari, Berangkatlah cucuku, ilmu silat dipelajari untuk diamalkan, bukan untuk mengasingkan diri dari masyarakat. Rama Begawan, restuilah untuk membalaskan dendam ayahanda. Aib itu masih belum terhapus. mendadak, wajah Begawan Lohraga berubah keruh. Rambutnya yang putih berkibar-kibar, ketika matanya mendongak ke langit. Ketika moyangku Lohgawe mendidik Ken Arok, itu semua dilakukan tidak untuk membalas dendam. Aku tahu ganjelan hatimu, mudah-mudahan, kau cukup dewasa untuk menyelesaikan dendam yang mengalir dalam darahmu. Rama Begawan, apakah Rama tidak merestui? Aku sudah terlalu tua untuk merestui balas dendam. Dulu, ketika kau masih kecil, sengaja ku biarkan cerita itu kau dengar. Karena hal itu akan membesarkan semangatmu untuk berlatih silat. Tapi, apa bukti bakti cucu kepada orang tua, kalau bukan pembalasan dendam? Membalas dendam tak ada akhirnya. Laut tak pernah dendam pada matahari yang mengisap airnya setiap hari. Matahari tak pernah dendam pada awan yang membagikan hujan sekehendaknya. Sungai tak pernah dendam pada laut, karena seluruh isinya ditelannya. Untuk apa kau kotori selendang yang bersih, dengan darah manusia? Cucuku, semua yang eyang miliki telah kuberikan padamu. Sekarang, terserah kemauanmu. Itulah kata-kata terakhir Begawan Lohraga, sebelum mengunci diri bersemadi. Aliran air hujan yang menyentuh kakinya, telah mengakhiri lamunan Mahesa Rani. Rama Begawan pasti tak berdusta, ketika mengatakan semua ilmunya sudah diturunkan padaku. Tetapi mengapa menghadapi orang-orang Mongol saja sudah keok? Kalau begitu, aku harus menunda melampiaskan dendamku. Hujan telah reda, tanah yang telah berbulan-bulan kering, kini menguapkan bau segar menyentuh paru-paru Mahesa Rani. Gadis ini melanjutkan perjalanannya lagi, menembus hutan. Hasratnya untuk meyakinkan ajaran gurunya tak terbendung lagi. Di suatu tempat ia berhenti, berlatih melemaskan otot-ototnya, berlatih terus hingga matahari terbenam. Keesokan harinya, bersemadi sambil menunggu matahari terbit. Lalu berlatih lagi, dengan semangat penuh. Panas, hujan, angin, tak dihiraukan. Ia butuh teman berlatih, tapi dengan siapa? Maka, Mahesa Rani pun pergi ke tepi sungai. Di sini, ia bertempur dengan bayangannya sendiri. Selama penggemblengan diri, banyak binatang-binatang hutan yang kemudian jadi jinak kepadanya, terutama kera-kera yang punya naluri mirip manusia itu. Bahkan, binatang buas seperti harimau, bagi Mahesa Rani bukan suatu kesulitan untuk berdekat-dekat dengan si Raja Rimba itu. Bahkan keganasannya memang dimanfaatkan oleh Mahesa Rani untuk menguji ketangkasannya.
Hampir saja cakarnya merobek lenganku. Tapi ini bisa diibaratkan, aku sedang berhadapan dengan lawan yang punya gelar si cakar harimau. Tapi, Mahesa Rani tak berniat membunuh harimau itu. Cuma diselengkit daun telinganya, maka sang harimau ngibrit menerobos alang-alang. Pada kesempatan lain, Mahesa Rani menguji kecepatan larinya dengan seekor rusa. Jurus Kijang menembus sarang angin. Jurus Bangau mengaduk sarang naga. Menguji ketangkasan di dalam ruang gerak yang tak begitu menguntungkan, tak segan-segan ia bergelut dengan buaya di Kali Brantas. Di sini, pernapasannya benar-benar teruji. Bulan berganti bulan, tahun pun lewat. Kini Mahesa Rani bukan gadis cantik yang rapi lagi. Jurus Belalang berjalan di atas alang-alang. Wajahnya keras, kulitnya terpanggang matahari, orang akan pangling dengan Mahesa Rani dibanding beberapa waktu yang lewat. Ini si Walet menyambar kumbang. Pada suatu ketika, Kali Brantas banjir. Mahesa Rani Cancut Taliwondo menolong penduduk yang tertimpa malapetaka. Oh, dia telah menolong anakku. Siapakah dia sebenarnya? Tapi, Mahesa Rani memenggal elu-eluan penduduk dengan kepergiannya kembali ke hutan. Mahesa Rani dianggap sebagai seseorang yang kabur kanginan atau tak diketahui asal-usulnya, yang menolong sesamanya tanpa pamrih. Lihatlah cara berpakaiannya tadi, pasti dia seorang pendekar. Pendekar, hampir saja aku usil menggodanya. Aku pernah melihatnya di hutan sewaktu mencari kayu. Wajahnya keras, tapi ku yakin, dia seorang yang welas asih. Sayang, kita tak sempat membalas budi baiknya. Mahesa Rani telah melupakan banjirnya Kali Brantas, hingga pada suatu hari, ia sadar akan apa yang dicarinya selama ini. Begitu bangun dan membuka mata, dilihatnya burung-burung berkicau di kakinya. Ternyata, burung itu telah menganggapnya sebagai sahabat, seperti juga kera dan binatang hutan yang lain. Saking girangnya, Mahesa Rani berlutut dan menghaturkan sembah. Terima kasih Eyang Begawan, tidak sia-sia cucumu berlatih selama ini. Bagi Mahesa Rani, kehadiran burung-burung yang menganggapnya sebagai teman bukan peristiwa biasa. Pada saat itulah, terbuka pikiran yang selama ini membuatnya buntu. Kehadiran burung adalah bagian dari ilmu silat yang dipelajari menggunakan situasi sekitar, sebagai bagian dari miliknya, dari kepandaiannya. Inilah rahasia kunci dari kiblat papat, 5 pancar, atau memperhatikan mata angin. Inilah kunci untuk mengetahui pemecahan ruang dan waktu. Ruang yang dimaksud Eyang Begawan adalah tempat bertanding. Dengan memperhitungkan ruang yang tersedia, serta mampu mempergunakan sesuatu dengan maksud kita. Mahesa Rani berlatih. Kali ini, yang digunakan sebagai senjata rahasia adalah burung-burung yang disembunyikan dalam lengan baju. Merasa cukup sempurna, kemudian Mahesa Rani berbenah diri, merapikan segala sesuatu yang melekat di tubuhnya, dan melanjutkan perjalanannya menuju Singasari. Di tengah perjalanan, Hei, laskar mana yang sedang berkemah itu? Panji-panji yang dikibarkan, bukan panji-panji Singasari. Akan ku cari keterangan tentang mereka. Setelah dekat, tahulah Mahesa Rani, laskar dari mana yang sedang berpajang di tapal batas itu. Laskar Kediri? Mereka hendak menyerbu istana Singasari. Gawat, lagi-lagi, ada pihak lain yang hendak mencelakai Baginda Kertanegara. 50 keping emas untuk kepala Kertanegara. Kalian tak akan dapat kesempatan, karena akulah yang akan melakukannya. Tidak, Sri Baginda harus mati oleh tanganku dalam situasi yang santai dan tenang. Dia harus mati di atas singgasananya, sebagai penghormatanku juga. Dan tidak oleh begejil-begejil busuk itu, tapi aku bisa mengikuti arus barisan mereka menyusup ke dalam istana. Hari berikutnya, istana Singasari dilanda kemelut berdarah.
Laskar Kediri yang didedengkoti Jayakatwang berhasil menerobos ke sana. Karena tak ada kesiapsiagaan menghadapi musuh, maka Laskar Singasari terus terdesak mundur. Sri Baginda sedang berada di wihara, perkuat penjagaan di sana. Seruan itu berhasil disadap Mahesa Rani, dan segeralah ia melesat menuju wihara. Mereka tak boleh mendahuluiku. Mahesa Rani tiba di tempat yang dituju. Benar adanya, Sri Baginda sedang melakukan upacara keagamaan. Sebagai ksatria, aku tak akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembalasan. Aku harus menghadap dan mengatakan niatku sebagaimana sikap seorang ksatria. Sementara itu, pengawal-pengawal istana yang hendak memperkuat penjagaan di wihara terpaksa harus berhadapan dengan Laskar Jayakatwang yang berhasil menjebolkan pertahanan di sisi selatan. Laskar Jayakatwang secara brutal berhasil menerobos ke dalam wihara. Dugaan Mahesa Rani yang mengira bahwa Laskar Jayakatwang pastilah menghormati tempat suci itu, jadi sirna seketika. Laskar Jayakatwang yang sebelum menyerbu ke istana memang sengaja bermabuk-mabukan dengan arak, ternyata berhasil menjadikan orang-orang itu sebagai kesatuan laskar yang ganas tak terkendali. Biadab. Amarah Mahesa Rani meledak, ia melesat ke dalam ketika dilihatnya beberapa lawan menghampiri Kertanegara dengan kelewang terhunus. Berlindunglah Baginda, tak akan ku biarkan prajurit busuk ini membunuhmu. Tapi Kertanegara tak mau berlindung, ia meneruskan upacara agama, tanpa menghiraukan keadaan di sekitarnya. Sampai akhirnya, maut benar-benar merenggut nyawanya. Terlepas dari pengawasan Mahesa Rani yang gigih menghadapi orang-orang Jayakatwang, biang keladi huru hara ini, masuk ke dalam wihara. Ia tersenyum puas menyaksikan tubuh Kertanegara yang tersungkur, bersimbah darah. Bunuh semua yang ada di sini, jangan sampai ada yang membocorkan penyerbuan ini. Pembunuh keji, pengkhianat busuk, kau tak bakal lolos dariku. Kematian Kertanegara membuat Mahesa Rani semakin kalap. Namun Laskar Jayakatwang membanjir terus, bagai air bah, dan Mahesa Rani sendirian. Sebilah kelewang lawan berhasil merobek pundaknya, lukanya cukup lebar, dan mengendorkan gerakan Mahesa Rani. Dengan sisa-sisa tenaganya, Mahesa Rani mengamuk. Ia meraung keras, meniupkan nyali lawan. Selendangnya berkelebat ke arah sasaran bagai pagutan seekor kobra. Tapi lawan terlalu banyak, luka di badan Mahesa Rani cukup parah, ia harus lolos dari kepungan ini. Ia mengerahkan kemampuannya. Selendangnya menggulung, berputar menutupi dirinya. Pusaran itu bergerak, menerobos kepungan bagai merobek air bah, terus berlalu. Sementara itu, awan hitam menutupi seluruh Singasari sepanjang siang. Tamat pada bagian kedua, berlanjut pada bagian ketiga, dengan judul Sepasang Garuda dari Kudadu.